Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Asbia Fauziah, NIM 24220132 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membahas bagaimana berbagai teori dalam translation studies yang bisa kita temukan dalam sebuah cerita sederhana yang berjudul The Lion and the Mouse. Meskipun terlihat simpel, ternyata cerita ini bisa jadi contoh yang sangat bagus untuk memahami 4 teori utama dalam penerjemahan, yaitu ada equivalence theory, ada Scopus theory, literal versus free translation, dan cultural translation. Oke, mari kita lihat untuk ceritanya. Saya akan share screen. Jadi ini adalah cerita yang pertama, yaitu equivalence theory atau teori kesepadaan. Teori ini berfokus pada bagaimana penerjemahan mempertahankan makna asli dari teks sumber ke dalam bahasa target. Dalam teori ini dikenal dua pendekatan, yaitu formal equivalence atau mempertahankan struktur dan kata asli sedekat mungkin. Yang kedua ada dynamic equivalence atau fokus pada makna dan efek yang sama bagi pembaca. Kemudian untuk contoh dari kalimatnya yaitu ada the lion felt pity and left it. Jika diterjemahkan secara langsung, maka artinya akan singa merasa kasihan dan meninggalkannya. Namun dengan dynamic equivalence, singa merasa iba lalu melepaskannya. Jadi versi ini terasa lebih alami dan tetap menyampaikan rasa emosional yang dimaksud meskipun tidak persis kata demi kata. Yang kedua ada Scopus teori atau teori tujuan. Scopus berarti tujuan. Dalam teori ini penerjemahan harus menyesuaikan hasil terjemahan dengan tujuan komunikasi dan audiensnya, bukan hanya sekedar menerjemahkan struktur atau kata. Untuk contoh ceritanya ada the mouse requests the lion to forgive it. Kalimat jika diterjemahkan secara literal mungkin akan tikus itu meminta singa untuk memaafkannya. Namun, jika tujuan cerita adalah menyentuh emosi pembaca muda, maka versi yang lebih sesuai adalah tikus itu memohon agar singa memaafkannya. Kata memohon itu juga menjadi lebih ekspresif dan menggambarkan situasi dengan lebih kuat. Ini selaras dengan tujuan moral dan edukatif dari cerita. Yang ketiga ada literal versus free translation. Literal translation adalah penerjemahan kata dan kata secara langsung. Kalau free translation adalah penerjemahan secara bebas dan menyesuaikan konteks dan gaya bahasa target. Kemudian untuk contoh kalimatnya ada the came a mouse and it start to play on the lion. Jika diterjemahkan secara literal, datanglah seekor tikus dan mulai bermain di atas singa. Namun secara bebas bisa diterjemahkan menjadi seekor tikus datang dan mulai mengganggu singa yang sedang tidur. Terjemahan ini terdengar bebas, ini memberikan konteks yang lebih jelas bagi pembaca bahasa Indonesia dan membuat alur cerita menjadi lebih hidup. Kemudian yang keempat ada cultural translation atau terjemahan budaya. Ini berarti menerjemahkan dengan mempertimbangkan norma dan nilai budaya dari pembaca target. Meskipun cerita The Lion and the Mouse bersifat universal, penerjemahan tetap harus memastikan bahwa nilai moral seperti balas budi, kebaikan, dan pengampunan bisa dipahami oleh pembaca dari budaya yang berbeda. Misalnya, hubungan antara hewan dan cerita ini bisa disesuaikan agar relevan dengan budaya lokal. Misalnya dalam budaya bahasa Indonesia, kita lebih akrab dengan nilai tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Untuk penerjemahannya sendiri seperti ini penting agar cerita tetap bermakna dan menyentuh pembaca dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk kesimpulannya,
Melalui cerita The Lion and the Mouse, kita belajar bahwa proses penerjemahan bukan hanya soal mengubah bahasa, tetapi juga menjaga makna, yaitu equivalence theory, menyesuaikan tujuan, yaitu Scopus theory, dan memilih antara literal dan bebas. Yang terakhir adalah memahami konteks budaya atau cultural translation. Dengan memahami keempat teori ini, diharapkan kita bisa menjadi penerjemahan yang baik, yang tidak hanya akurat secara bahasa, tetapi secara makna, tujuan, dan budaya. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.